Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Uat Dikritik Netizen episode ke-6. Kali ini kita bacain komentar dari video Uat yang berjudul Nyanyi Sebelum Taraweh, Aliran Sesat Baru. Jumlah viewersnya 12.000, jumlah like-nya 700, jumlah komennya 145. Nah, langsung aja ya, Bi. Adi lihat-lihat di kolom komentar YouTube Abi, kayaknya Cebong udah pada kabur deh. Soalnya udah nggak ada tuh komen-komen yang gak enak di hati. Kayaknya ini efek dari program terbaru kita nih, program Uat Dikritik Netizen. Jadi mereka pada takut nih, Bi. Oke, lanjut ya. Adi bacain yang pertama. Komen dari Ratu. Masjid di kampungku juga begitu. Sebelum-sebelumnya tidak pernah seperti itu. Di masjid diumumkan kepada masyarakat untuk tarawih bersama berkumpul di masjid, tapi sebelumnya kok nyanyi lagu. Kagetlah aku karena baru kali ini. Gitu katanya. Berita dari Ratu ini harus direspon serius. Karena bagaimanapun berarti ini bukan hanya sekedar penampakan sensasional, ini berarti ada proses penyebaran. Maka saya sebagai salah satu orang yang pernah menjadi wakil ketua MUI Pusat di bidang Komite Dakwah Khusus, ini adalah lampu merah bahaya bahwa membuat agama di bentuk permainan ini merupakan sebuah pelanggaran dan bisa terkena pasal pencemaran atau penistaan agama. Oleh karena itu terima kasih Mbak Ratu, kita akan bahas ini di MUI Pusat dan di ormas-ormas Islam, baik di Muhammadiyah dan NU, untuk menyoal kenapa kok bisa sholat tarawih diawali dengan nyanyi-nyanyian yang tidak ada urusan dengan rukun ibadah. Begitu. Semoga dipermudah ya dan tidak ada lagi yang seperti itu ya, Bi. Oke, lanjut dari Suwarno. Ini sudah akhir zaman, tanda-tandanya orang zalim yang melecehkan agama ini jangan dicontoh. Menteri Agama harus tanggap ini. Tanggung jawab Anda sebagai menak. Karena perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan-jangan komunis, PKI menyusupinya. Wah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kejadian ini merupakan sebuah insiden negatif. Dia merupakan sebuah kejadian yang tidak bisa diterima secara tata cara, kaifiat, rukun, dan prosesi ibadah dalam Islam. Betul, usulan dari Mas Suwarno tadi, bahwasanya pihak terkait, ya tentu tidak bicara perorangan, ini bicara kelembagaan. Kementerian Agama dan pihak-pihak kelembagaan, ormas-ormas, maupun partai-partai Islam dan tokoh-tokoh Islam otoritatif harus sampai pada bentuk penolakan dan pencegahan serta mungkin menegur secara proporsional. Amin. Semoga Bapak Menak bisa mendengar ya. Oke, lanjut dari Harja. Nggak aneh juga sih, apalagi hari gini hidup rakyat makin sulit. Mungkin ini cara buat nyambung hidup aja bagi jannah nasi bungkus. Mas Harja kelihatannya punya pengetahuan sendiri itu di lapangan ya. Ada pasukan nasi bungkus, Pasnas. Wow. Pasukan nasi bungkus memang cukup ramai setelah transisi Orde Baru ke Orde Reformasi. Karena tidak ada hentinya aksi-aksi massa besar dan tentunya cara seperti ini tidak layak untuk diteruskan, dan kalau ada seperti yang disinyalir oleh Mas Harja, berarti segeralah untuk tidak melakoni terus karena itu tidak baik. Dan relatif apa yang Anda makan itu subhat, mungkin menjelang haram gitu. Semoga Mas Harja juga bukan jamaah yang dapat nasi bungkus nih. Oh iya. Ini dari Domi. Apakah cuma saya yang semakin kesini kok merasa Islam dibenturkan dengan rasa nasionalisme, dan akhirnya semoga tidak, rakyat menjadi tidak simpatik lagi dengan istilah-istilah yang berbau nasionalisme, Pancasilais, Nusantara, atau mungkin inilah taktik dari mereka agar Indonesia terpecah.
Ya Allah, izinkanlah kami menjadi saksi atas kehancuran mereka yang zolim, secara pelan dan menyakitkan. Bahkan karena terlalu pedih kehancuran mereka hingga mereka merasa menyesal pernah dilahirkan menjadi manusia. Amin. Upaya membenturkan itu ada yang sifatnya sindiran, ada yang sifatnya memang terlalu jauh. Ini terjadi sejak dulu. Sejak awal-awal kemerdekaan, di masa-masa eksisnya sebuah gerakan partai yang berlogo Palu Arit, mereka berani menyatakan hal-hal yang tidak sanggup kita menyebutnya. Misalnya, mati nih Gusti Allah. Allah itu dibilang udah mati. Yang kedua, malaikat Jibril disunatin. Dan itu sebuah sindiran yang tidak patut. Dan mereka juga banyak melakukan bentuk-bentuk penampakan, ucapan-ucapan. Dan benturan-benturan itu adalah sebagai langkah yang ditempuh karena mereka tidak sanggup berhujjah, berargumentasi atas kemuliaan dan keunggulan syariat Islam. Jadi intinya, kalau nanti akhirnya berefek kepada tidak sukanya kita dengan terminologi dan istilah-istilah yang tadi disebut oleh Mas Domi, maka kami atau kita semua ya tidak bisa dipersalahkan karena memang ada siapapun yang melakukan itu kita tidak akan terima. Tapi intinya Islam di Indonesia adalah umat mayoritas dan kita punya saham terbesar dan kami umat Islam punya hak untuk menyatakan posisi dan kebutuhan dan hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk terakhir nih Bi, apa nih nasihat Abi bagi para pendakwah bahwa virus nyanyi sebelum taraweh ternyata sudah menyebar di banyak masjid? Mungkin lebih menyorot kepada sebuah pandangan keberagamaan yang disosialisasikan selama 20 tahun belakangan. Sebutlah 10 tahun intensif yang bernama Islam Nusantara. Kepada para pemangku, para pengikut, para pemikir, para pendakwah Islam Nusantara, saya Alfian Tanjung ingin mengajak Anda untuk memahami bahwa Islam itu sumber hukumnya adalah Allah dan Rasulnya. Dalam Islam yang ada hanya Islam. Islam is Islam, Islam is Islam. Nah, kalau kedepannya mungkin kepada para pendakwah, mari kita tengok apa yang telah diberikan ketentuan-ketentuan prinsip, ketentuan-ketentuan yang berargumentasi keilmuan yang tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Sekali lagi, memang berdakwah itu punya 1-2 kaki, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di samping amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah juga butuh ditopang oleh jihad. Nah, itulah yang mungkin perlu diperhatikan sehingga kita semua, para pendakwah, umat Islam Indonesia, dan kita yang menyimak penayangan ini mendapatkan kesadaran Indonesia tidak akan pernah utuh, tidak akan pernah eksis tanpa Islam, tanpa umat Islam, tanpa ulama, dan tanpa penerapan syariat Islam. Begitu. Terima kasih Abi atas nasihatnya. Oke, sampai jumpa di program UAT di Kritik Netizen selanjutnya. Buat yang mau kritik dan saran bisa langsung DM Instagram Ustadz Alfian Tanjung atau bisa langsung komen di setiap video UAT di YouTube. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.